Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam ajmain amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati, Abi Hanifah Nida selaku pengasuh dari pesantren Semerka Al Hanifida. Yang terhormat juga untuk seluruh jajaran Dewan Guru MTS MA Al-Quran Al Hanifida, khususnya yang terhormat untuk Miss Alfi selaku guru pengampu dari pelajaran kimia pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Binti Sania, saya dari kelas 12 MA Al-Quran Al Hanifida. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum dasar kimia. Hukum dasar yang kimia yang pertama itu yaitu tentang mengetahui tentang jenis dan ciri-ciri hukum dasar kimia, yaitu adanya yang pertama perubahan cahaya, ada panas dan cahaya. Yang contohnya itu adanya reaksi pembakaran. Perubahan warna, yaitu reaksi perkaratan atau korosi, dimana contohnya itu seperti ketika besi berkarat. Pembentukan gas, yaitu reaksi fermentasi anaerob, yaitu seperti pembuatan tape contohnya. Pembentukan endapan, reaksi pengendapan contohnya. Nah, selanjutnya adalah ada 4 hukum dasar kimia. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, yaitu di mana massa zat itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat pula untuk dimusnahkan. Nah, di mana massa zat-zat yang bereaksi dan menghasilkan bereaksi dan hasil reaksinya itu selalu tetap. Contohnya itu A tambah B menjadi C tambah D. Nah, MA ditambah MB sama dengan MC tambah MD. Nah, jadi kesimpulan dari hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier adalah 1 mol zat itu setara dengan AR atau MR zat. Gitu. Nah, selanjutnya adalah atau hukum yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Hukum Proust itu adalah perbandingan massa unsur-unsur penyusun senyawa yang selalu tetap dengan atau yang biasanya dengan menggunakan bilangan bulat atau bilangan sederhana. Contohnya itu H2O, dia itu menjadi MH. Jadi MH banding MO-nya itu adalah 1:8. Ternyata. Nah, yaitu caranya tuh awalnya itu adanya hukum Proust ini karena Proust ini melakukan eksperimen air yang massa atomnya itu hidrogen. Massa atom O2-nya itu massa atom O2-nya itu dia tuh berubah-ubah. Akhirnya dia tuh menyatakan bahwa berbagai massa hidrogen dan O2 yang bereaksi, maka perbandingan massa atom H terhadap massa atom O selalu 1:8. Nah, hukum dasar kimia yang ketiga adalah hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Nah, hukum Dalton ini dia tuh menyatakan bahwa atom yang sejenis itu membentuk unsur kimia, yaitu unsur yang tidak dapat diuraikan melalui reaksi kimia dan juga senyawa kimia yang disusun dari unsur-unsur yang berbeda. Contohnya C dan O. C itu nomor atomnya itu 12 dan juga 6. Nomor atomnya 6, juga 12. Nomor muatan. Dan O-nya itu 8, 16. Nah, CO sama CO2. CO, MC dan MO-nya. MC-nya itu 12, MO-nya 16. Sedangkan kalau perbedaannya CO2 itu adalah MC-nya 12 sama, sedangkan MO-nya adalah 32 karena dia CO2, O-nya 2. Nah, perbandingan MO di dalam senyawa CO dan CO2 adalah 1:2. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah hukum perbandingan volume. Nah, di sini itu atau hukum Gay-Lussac. Nah, di mana perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan menghasilkan reaksi itu sesuai dengan koefisien reaksi. Nah, pada 1997,89 bagian virus hidrogen itu dikonsumsi untuk setiap 100 bagian volume O2. Perbandingan volume gas hidrogen terhadap gas O2 saat membentuk uap air itu adalah 2:1. Yaitu contohnya 2H 2G ditambah 1 O2G menjadi 2H2OG. Nah, maka 2H2G itu adalah 2 volume
kalau 1O 2G itu adalah satu volume. Seperti itu teman-teman. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.